Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 9A akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa Talo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Abidah Aulia, absen 21, lalu ada Naura Humaira, absen 23, kemudian ada Askia Alfadila Irawan, absen 6. Selanjutnya ada Keisa Ahmad Sifat, absen 27. Dan yang terakhir, Zaki Rizky Mahdi Aziz, absen 7. Berikut beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu pertama, ada sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kedua, para pemimpin atau Raja Goa Talo. Ketiga, bidang ekonomi Kerajaan Goa Talo. Dan yang keempat, bidang sosial Kerajaan Goa Talo. Sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri pada abad 1565. Awalnya hanya ada satu kerajaan, yaitu Goa. Kerajaan Goa berdiri pada abad ke-13 atau 14. Kerajaan ini berdiri di daerah sekitar Somba Upo atau yang sekarang Makassar. Pada saat itu, Goa lebih dikenal sebagai kerajaan agrasi. Kerajaan Talo merupakan kerajaan yang berdiri tidak jauh dari Goa. Abad ke-15, karena perebutan kekuasaan, maka terbelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Para rajanya kemudian memutuskan bersatu kembali dan berdirilah Kerajaan Goa Talo. Pendiri Kerajaan Goa Talo adalah Raja Daeng Matanle Karaeng Tumapa Risi Kalona. Berikut ini adalah beberapa raja yang menguasai kerajaan Goa Talo. Salah satunya yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Selain seorang raja, ia juga seorang pahlawan nasional. Ia terkenal karena prestasinya. Ia dapat memperluas wilayah kekuasaan dan dapat menjadikan kerajaan sebagai pusat perdagangan. Tidak hanya itu, Sultan Hasanuddin sangat berperan penting dalam menumpas VOC. Pada umumnya, cara berdagang kerajaan dengan VOC sangat berbeda. VOC sangat merugikan rakyat karena menerapkan sistem monopoli. Oleh sebab itu, Belanda berusaha menghancurkan kerajaan Goa Talo. Tapi Sultan Hasanuddin berani melawan pihak Belanda. Ia menyatukan wilayah timur Indonesia untuk membentuk pasukan militer. Bidang ekonomi. 1. Perdagangan maritim. Goa Talo terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan kawasan Nusantara dengan India, Timur Tengah, Cina, dan Eropa. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, beras, dan hasil bumi lainnya. Pedagang dari berbagai negara datang ke Pelabuhan Makassar, ibu kota kerajaan, untuk berdagang. 2. Sistem pajak. Kerajaan Goa Talo menerapkan sistem pajak yang teratur untuk mengelola pendapatan dari perdagangan. Pajak dikenakan pada barang-barang yang keluar dan masuk pelabuhan. 3. Pertanian. Selain menjadi pusat perdagangan, kerajaan ini juga mengembangkan sektor agrikultur, terutama pertanian beras di daratan rendah Sulawesi Selatan. Beras merupakan salah satu komoditas utama yang diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Bidang sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Goa Talo mencerminkan kejayaan dan kekayaan kerajaan tersebut. Masyarakatnya dibagi menjadi beberapa kelas sosial, dan mereka hidup dengan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Agama Islam merupakan agama mayoritas, dan pendidikan hanya tersedia bagi kalangan bangsawan dan anak-anak ulama. Kerajaan Goa Talo memiliki beberapa macam kesenian, dan mereka menjalin hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, serta bangsa-bangsa Eropa. Namun kerajaan ini mengalami kemunduran pada abad ke-18 akibat peperangan dengan VOC dan akhirnya runtuh. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.